Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita akan melihat firman Tuhan, di mana kita akan melanjutkan pesan Tuhan pada minggu yang lalu, di mana gereja Tuhan dalam Wahyu 12 dalam kitab Nehemia mengalahkan si ular tua, mengalahkan si naga itu, mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan penghulu-penghulu udara yang jahat. Nah, hari ini kita akan melihat perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Mari kita buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-22. Ayat 39. Saudara yang supaya ini berkesinambungan, saudara boleh dengarkan pesan Tuhan pada minggu yang lalu. Mulai dari ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke 48. Saya mulai. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaiton. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Ini di Taman Getsemani. Kemudian ayat 40. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ayat 42. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ayat 44. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. 46. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Ayat 48. Kita baca saja sampai ayatnya yang ke-51. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Ayat 50. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. 52. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Saudara, pada minggu yang lalu, saudara, gereja Tuhan akan berhadapan dengan naga. Saudara, dan hari ini, saudara, kita melihat sebuah peristiwa. Saudara, di Taman Getsemani, di mana ayat Alkitab bilang ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama siapa? Yudas. Seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk mencium. Di dalam Yudas ada apa? Lukas 22 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Mari kita kembali ke Lukas 22 ayat 47. Di dalam Yudas ada siapa? Iblis. Saudara, ketika engkau berada di Bukit Zaitun, di Bukit Doa, di Bukit Getsemani, saudara akan berhadapan dengan iblis. Hari itu Yesus raja di atas segala raja berhadapan dengan raja kegelapan. Hari itu Yesus Tuhan di atas segala Tuhan berhadapan dengan si iblis. Saudara tahu,
Yudas mendekati Yesus. Di dalam Yudas tadi ada dikatakan apa? Masuklah iblis. Saudara, ketika engkau berada di dalam doa, engkau akan berperang. Engkau akan berhadapan dengan iblis itu. Dia bisa mencium bau saudara. Di dalammu ada roh yang lebih besar daripada ada roh yang ada dalam dunia ini. Dan saudara bisa merasakan kehadirannya. Welcome to Getsemani. Taman pergumulan, tapi adalah taman kemenangan. Amin. Saudara lihat yang pertama. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan berkata seperti ini. Kemarin ketika kita akan doa malam sampai pagi, saya bercanda dengan KL. Saudara dan teman-teman, saya katakan, siapkan safety belt saudara, sabuk pengamanmu. Kita akan wisata di doa. Kita akan memasuki di mana area ilahi. Saudara akan memasuki open heaven, di mana saudara akan menyaksikan. Saudara tiba-tiba akan berkunjung di sungai Kebar, di mana open heaven terjadi. Tetapi belok kanan sedikit, saudara harus masuk ke sebuah taman. Taman itu namanya Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, pertarungan dan peperangan akan dimulai. Saudara dan saya, seperti Yesus Kristus berhadapan dengan si iblis itu, demikianlah saya dan saudara akan berhadapan dengan kuasa kegelapan. Dan percayalah, kita mendapatkan kemenangan. Amin. Saudara, di taman doa itu adalah taman peperangan. Itulah sebabnya ketika kita mau berdoa, iblis tidak mau tinggal diam. Karena dia tahu di taman doa lah dia akan dikalahkan. Di Getsemani lah sebelum Yesus saudara melanjutkan perjalanan ke salib, Yesus berdoa di Getsemani. Karena Getsemani adalah kunci kemenangan. Hari ini mari bawa diri saudara. Biarkan saudara tubuhmu duduk di tempat ini. Tetapi biarkan pikiranmu, rohmu bisa merasakan hari ini Tuhan sedang bawa kita berpindah tempat, masuk di kota doa, di mana Taman Getsemani akan engkau kunjungi. Saudara sedang berhadapan. Alkitab mengatakan Yudas mencium Yesus. Ya saudara, dia berhadapan muka. Tapi saudara tahu, di situ dia melemparkan sebuah hal, saudara, yang iblis mau lemparkan kepada kita. Mari kita lihat strateginya. Kita mundur ke atas. Alkitab bilang apa? Ayatnya yang ke 41, 42, 43. Kita lihat ayat 44 saja. Apa strategi iblis? Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah, yang iblis mau lemparkan kepada hidupmu dan hidupku hari-hari ini. Apa yang namanya ketakutan. Ketakutan. Spirit itu dia coba lepaskan kepada raja di atas segala raja. Hari itu saudara, Yosafat menjadi takut. Kenapa? Yosafat pada saat itu adalah raja yang kaya, raja yang terhormat. Kalau mau lihat dari urutan, saudara, dia masuk majalah Time sebagai raja terkaya terhormat dan memiliki peringkat di atas sebagai raja yang takut akan Allah. Tapi saudara tahu, hari itu iblis bermaksud menjatuhkan dia. Dengan apa? 3 pasukan, Meunim, Moab, Amon, berusaha untuk menyerang Raja Yosafat. Dengan sebuah, Alkitab mengatakan, mari kita lihat. 2 Tawarik pasal 20 ayatnya 2 dan 3. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar dari seberang Laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En Gedi. Ayat 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ketakutan, fear. Dia hendak mengirimkan teror. Teror itu namanya takut. Lihat kiri kanan saudara, masih takut? Saudara ya, takut apa? Saudara ya,
Saudara, hal yang sama, mari kita lihat peperangan. Saudara, para pahlawan-pahlawan iman, Tuhan izinkan berhadapan dengan spirit ini. Saudara, 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ayat 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Tadi dengar, bikin tako, Lia bikin tako. Mereka bukan cuma ketakutan, sangat ketakutan. Wow. Saudara, ini adalah strategi iblis di akhir zaman. Buat saya dan saudara sangat ketakutan. Ketika kita dengar COVID, hati kita mulai cemas. Ketika kita dengar vaksin, hati kita mulai was-was. Dan ketika kita lihat apa yang COVID lakukan terhadap orang, saudara, hilanglah kepercayaan kita dan kita mulai lari. Tapi hari ini, keadaan dibalikkan Tuhan. Saudara dan saya harus tahu strategi iblis di akhir zaman. Tuhan membukakan sebuah rahasia ketika kita semua berdoa. Tuhan memberitahu, nah, welcome to Getsemani. Di saat inilah aku izinkan kalian para penjaga kota untuk mengetahui sebuah rahasia, bahwa ketika kalian berdiri atas kota ini, iblis akan menyerang dengan apa yang namanya ketakutan. Ketika engkau berdiri atas bangsa ini, iblis menyerang dengan apa yang namanya sangat ketakutan. Saya berdoa, Tuhan berikan kami firman-Mu. Ketika engkau menetapkan kami sebagai penjaga, saudara, Tuhan bawa kita, saudara, karena hanya di Getsemanilah peperangan bisa dimenangkan. Karena hanya di Getsemanilah peperangan bisa dimenangkan. Bagaimana bisa mengalahkan roh ketakutan ini? Kita takut masa depan anak kita. Kita takut dengan bagaimana kalau anak kita tidak bertobat. Kita takut dengan ekonomi kita. Ada yang takut mati, takut pasangan hidup mereka, ada yang takut dengan penyakit-penyakit. Kenapa iblis seperti melancarkan peluru-peluru ketakutan? Dan saudara, perisai kita tidak kita gunakan. Apakah perisai kita? Iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Takutkah engkau hari ini? Saudara, takutkah? Oh, saudara, bukan hanya takut, tapi sangat ketakutan. Yosafat, kita mundur ke kisah Yosafat tadi. 2 Tawarik 20. Pada saat Yosafat takut. Yosafat bukan raja jahat. Yosafat bukan raja jahil. Yosafat bukan raja cemar. Karena pada zaman Yosafat, semua paranormal, tukang ramal, dukun kehilangan pekerjaan. Pada zaman Yosafat, saudara ya, semua kuasa-kuasa praktek-praktek perdukunan semuanya ditutup. Para dukun paranormal bangkrut. Kenapa? Karena Yosafat merubuhkan tugu-tugu. Ya saudara, kemudian Yosafat melakukan pembaruan. Pada zaman Yosafat, dia mengirim para pendeta, para pengajar dari lulusan teologi untuk mengajar seluruh Tuhan di kota-kota, di desa-desa tentang karakter ilahi, tentang karakter Kristus. Yosafat adalah raja yang takut akan Tuhan. Tapi toh Yosafat harus diserang. Saudara, Tuhan izinkan semua itu supaya Yosafat tahu kekuatannya berasal daripada Tuhan. Saudara, mungkin engkau orang yang takut akan Tuhan. Mungkin engkau tidak suka kedua, engkau tidak suka ke paranormal. Dan ketika sebuah masalah terjadi dan saudara berkata, "Why Lord?" Yosafat bukan raja yang bikin dosa. Yosafat adalah raja di mana ketika para raja, saudara, mengandalkan hikmat dan kekuatan, Yosafat adalah satu-satunya raja yang hanya percaya kepada nabi-nabi Tuhan, yang hanya percaya kepada nabi yang betul. Ketika saudara mau perang, seluruh nabi bilang menang-menang, dia bilang enggak, kita perlu nabi yang betul, yang berbicara apa adanya. Panggil Mika bin Yimlah. Karena dia sekalipun pedas, sekalipun banyak teguran, tetapi dia nabi Tuhan. Karena dia mengatakan tentang didikan, dia mengatakan tentang kebenaran. Dan aku mau nabi seperti itulah yang ada dalam pemerintahanku.
Itulah Yosafat. Tapi toh Yosafat diserang. Bilang kiri kanan saudara, dapat penyerangan. Saudara ya, dapat serang. Wow, sobat, secari Tuhan, so setia, so melayani, tapi dapat serangan. Saudara, mari kita lihat 2 Tawarik 20 ayat 3. Ayat 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dia kumpul rakyatnya. Dia harus memberi keputusan. Dia tahu yang dia lawan ini bukan lawan yang mudah. Oh saudara, Amon, Moab, saudara ya. Kemudian saudara, 3 mereka. Mereka bersatu, satu kumpulan yang begitu banyak. Secara jumlah Yosafat kalah jumlah. Secara mutakhir mereka juga mutakhir. Mereka memiliki saudara spirit Amon, Moab, persinahan. Saudara yang Moab, iya kan? Amon dihasilkan daripada Lot bersinah dengan kedua anaknya, lahir Moab dan Amon. Roh persinahan, roh percabulan. Saudara, mereka memiliki sihir di mana mengendalikan pikiran orang, pikiran yang buta, pikiran yang tumpul, pikiran yang penuh dengan dendam. Itulah spirit daripada Moab, Amon. Bukankah hari-hari ini seringkali spirit-spirit ini menyerang keluarga kita, menyerang anak-anak kita, menyerang ekonomi kita. Hari itu Yosafat menjadi takut, tapi dia himpun sebagai raja. Dia harus buat keputusan. Apakah hari-hari ini engkau harus buat keputusan tentang sekolah anakmu kah? Tentang bisnismu kah? Tentang masa depanmu kah? Tentang kehidupan rumah tangga kah? Dan engkau berkata, oh bagaimana kita? Apakah kita mau buka usaha? Apakah kita mau menanamkan modal? Anak kita gimana? Ada sebuah yang namanya keputusan. Saya mau katakan jangan terburu-buru. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Dengan cara apa? Ia menyerukan sebagai raja dia harus buat keputusan. Ya kan, Perdana Menteri datang. Oh, kepala perang datang. Raja, bagaimana ini? Kenapa lebih hari dong semua lebih dekat? Raja harus ambil keputusan. Raja harus ambil keputusan. Bagaimana ini? Kenapa ada orang sudah dengan Miriam, dengan tank? Mereka sudah bersatu. Mereka sudah bangun barikade. Ini kan namanya peperangan. Mereka sudah masukkan angkatan laut mereka di bagian kiri, bagian kanan. Mereka sudah masukkan angkatan darat mereka. Apa yang harus kita lakukan? Raja-raja keputusan. Saya mau katakan tenanglah. Carilah Tuhan dulu. Jangan terburu-buru. Cari Tuhan. Rendahkan diri dalam apa? Berpuasa. Amin. Saudara, jangan takut. Yesus memberikan sebuah firman di dalam Lukas 17 ayat 21 kalau tidak salah. Atau Matius 17 ayat 21. Matius 17, sorry. Saudara lihat, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Jenis apa ini? Ini barang langka kah? Ada kuasa-kuasa jahat, ikatan-ikatan. Belenggu kalau saudara baca, ini bicara tentang gunung. Kalau kamu berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung itu pun pindah. Ini bicara persoalan yang sudah terlalu besar. Tapi Tuhan berkata, jenis yang gunung ini hanya bisa dikalahkan dengan doa dan puasa. Dan kalau saudara mundur, ada seorang anak, dia masuk ke api, dia masuk ke air, dia jatuh di api, jatuh di air, sakit ayan. Usar-usar dari setang, setang nemo pergi. Karena setang ini adalah setang jenis lain. Hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Bilang kiri kanan saudara, begitu. Saudara ya, cuma ini. Aduh, kenapa kita kebiasaan ini tidak hilang-hilang dari dulu? Oh, jenis itu dapat diusir hanya dengan doa dan puasa. Amin. Kenapa kita punya mata ini? Ya, itu dalam bilang apa? Mata keranjang. Ya, saudara. Baju isi di keranjang, sepatu isi di keranjang. Ya, saudara. Tapi mata ini sampai dengan keranjang sampah. Lihat hal-hal yang kotor. Kita suruh berusaha. Rupanya tak lepas. Ada. Itu jenis lain. Dapat diusir dia dengan doa
dan puasa. Amin. Haleluya. Siapa yang mau berpuasa? Haleluya. Haleluya. Ada ingin setan diusir, tapi dia tidak mau berpuasa. Oh, jauhkan dari jemaat ini. Ingin mujizat tanpa doa, ingin mujizat tanpa puasa, ingin mujizat tanpa bayar harga. Saudara lihat. Kemudian Alkitab mengatakan, saudara, ketika itu kita balik. Saudara, di 2 Tawarik 20. Yesus berkata, ketakutan ini dapat dilawan dengan Lukas 22. Kita lihat dulu, Lukas 22 ayat 40. Setiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ayat 41. Kemudian ia tiba, ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Tadi ada kata apa? Doa, ayat 40. Sekarang ayat 41 ada kata berlutut dan berdoa. Mari kita lihat di dalam ayat 43. Ayat 42. Ya Bapa, ayat 42 dulu. Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Ini isi doa. Betul? Ayat 43. Maka seorang malaikat dari lain menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ayat 44, kita loncat dulu. Makin bersungguh-sungguh berdoa. Ayat 45. Lalu ia bangkit dari doanya. Ayat 46. Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dari ayat 40 doa, 41 berlutut berdoa, 43 berdoa, 44 berdoa, 45 berdoa, 46 berdoa. 6 kali Tuhan bilang ketakutan itu, belenggu itu, oh, dapat engkau hancurkan dengan doa. Doa, 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 doa. Tidak ada cara lain. Ada kuasa-kuasa di muka bumi ini yang tidak bisa dikalahkan dengan daging. Makanya tadi saudara baca, ini Petrus potong ini telinga Imam Malkus toh. Dia potong tuh telinga pakai apa? Pedang. Yesus ambil tuh telinga pasang. Kesiangan. Belum bertobat, kita pasang akan telinga, karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kalau ngana sudah ada telinga, kemungkinan kecil ngana mau bertobat. Jadi Tuhan ambil itu telinga. Kalau ini telinga, aduh bahaya ini. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Nah, sudah, Bapak pasang akan kesiang. Soalnya bertobat lekonya ada telinga. Nah, saudara ya kan, kita mendengar firman. Perempuan yang sakit pendarahan hanya modal dengan mendengar. Mendengar, ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus, lihat belum? Ketika Rahab mendengar bahwa laut Teberau pernah saudara terbelah, ketika orang datang, dia kan belum pernah lihat mujizat. Cuma dengar. Orang yang tidak bertobat, ketika dengar, mereka bisa bertobat. Apalagi orang-orang bertobat, punya dengar-dengaran. Haleluya. Alkitab, telinga tak lepas, Tuhan pasang, dan Tuhan berkata kepada Petrus, sudahlah. Versi Markus bilang, sarungkan pedangmu. Kamu pikir mengalahkan roh ini dengan kekuatan pedang? Nggak bisa. Nggak bisa. Hanya dengan kekuatan pedang roh. Yaitu doa. Yaitu doa. Ada kuasa di dunia ini, saudara, yang tidak bisa engkau selesaikan dengan pedang, dengan kekuatan, dengan uang, dengan kekuatan, kecuali dengan doa. Makanya Tuhan marah-marah ketika dia sampai di rumah doa. Ternyata jadi sarang penyamun. Dia bilang, oh sonda betul ini. Kalian akan kalah. Kemerosotan, kebangkrutan, maut akan datang kepadamu. Makanya Tuhan marah sekali, bukan apa. Tuhan marah karena Tuhan sayang petorang. Sebanyak-banyaknya uang kita, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Saudara, mari kita balik ke 2 Tawarik 20. Dikatakan firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-13.
Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Ini namanya puasa korporat. Ini namanya doa bersama-sama. Istrinya diajak, suaminya datang, anak-anaknya datang. Bayangkan Yosafat bisa himpun semua ini. Saudara, ini sesuatu hal yang ajaib. Dan Alkitab mengatakan di dalam ayatnya yang ke-14, camkanlah hai seluruh Yehuda dan Yerusalem. Kita mundur ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Dengan bahasa kita, fokus. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, fokus. Apa fokusmu sekarang? Apakah engkau pandang Tuhan? Ketika orang Israel lihat ini Goliat, dah tinggi 3 meter lebih, hampir 4 meter. Belum DP senjata sama dengan pesa tekang tenun, berapa kilo? Boleh 50 kilo satu kali dia bagi orang, ya. Bukan cuma satu tuh pergi, 50 tuh mati. Ketika dia lihat, dia ketakutan. Karena yang dia lihat adalah fakta. Hari ini saya mau katakan, pandang kepada Yesus, pandang kepada firman. Minta firman, cari firman. Makanya kan Yosafat tunggu sampai Yehezkiel kepenuhan roh. Yehezkiel kepenuhan roh dan dia berkata, inilah firman Tuhan yang maju di muka para pemuji. Ya, dengan apa? Puji-pujian dan menyanyi bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Baru orang-orang bersenjata. Kenapa? Karena mereka akan kalah. Yosafat minta firman. Yosafat tertuju pada firman. Kalau hari-hari ini saudara lihat masalahmu bisa keok. Kalau hari-hari ini saudara lihat fakta yang terjadi tidak sesuai dengan doamu, tidak sesuai dengan kerinduanmu, saya mau katakan, biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan. Biarlah kita minta firman. Minta firman. Oh Tuhan, apa yang akan engkau firmankan dengan masalah ini? Hari itu firman Tuhan datang. Yosafat, engkau bisa kalahkan laskar ini dengan cara apa? Pemuji penyembah ada di depan. Tuhan memberikan firman, dan ketika firman Tuhan itu ada, kemenangan terjadi, jalan keluar dinyatakan. Saudara, ketika kita berdoa, menyerahkan hidup kita, merendah diri di hadapan Tuhan dalam sebuah perkara, minta firman-Nya dan fokus kepadanya. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Alfa dan Omega, Dia awal dan yang akhir. Kalau Tuhan yang menentukan engkau berjalan, Tuhan yang akan melanjutkan, dan engkau akan dapat mengakhiri perjalanan imanmu dengan kuat, karena Dia itu adalah Allah setia. Oh saudara, Tuhan itulah, kepadanya lah saya dan saudara harus fokus. Jangan fokus kepada keadaan. Itulah sebabnya Tuhan melatih saya dan saudara, orang benar hidup oleh iman. Itu ayat andalan saya. Orang percaya hidup oleh iman. Iman belum ada, kita percaya. Belum datang, kita percaya. Oh, belum terjadi, kita percaya. Itulah iman. Makanya Yesus bilang, percayakah engkau akan hal ini? Ya Tuhan, aku percaya. Jadilah menurut kepercayaanmu. Dia belum lihat, dia belum saksikan. Saudara, gereja ini didirikan dengan satu fondasi, yaitu iman. Kita selalu bekerja, kita selalu berjalan. Kadang-kala kita menginjil belum ada uang, tanya bendahara. Kita menginjil cuma ada uang pergi, uang pulang belum tentu ada. Tetapi selalu kita semua bisa pulang. Kenapa? Karena di saat kita melangkah, maka saudara apa? Sungai Yordan terbelah. Ketika Yosua melangkahkan kaki, saudara, sungai Yordan terbelah. Mungkin menurut kita lamban, karena menurut perhitungan para ahli dia terbelah nanti setengah jam. Mungkin orang yang angkat abut bilang, aduh Tuhan, belum terbelah ya, bagi kaki ini semua rubut orang. Tetapi saudara, setengah jam kemudian air itu berputar. Ketika para imam mulai menginjakkan kaki, saudara, saya dan saudara hanya perlu apa? Tindakan iman, tindakan bertindak, cari Tuhan. Belum ada jawaban, cari Tuhan. Belum ada jawaban, tetap engkau cari Tuhan. Itu adalah tindakan iman. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita. Yang kedua, pertama fokus pada firman-Nya.
minta firman, kejar firman, cari firman, baca firman, dengar firman, lakukan firman. Saudara akan mendapatkan kemenangan. Apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan suruh, kita menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan pendengar saja, tetapi melakukan firman. Ketika Tuhan bilang mengampuni, mengampuni. Jangan tunggu besok. Kemarin di hari raya Purim, saudara, Tuhan menyampaikan sesuatu. Yang menyerang Esther adalah Haman orang Agag. Kenapa dia bisa serang Esther? Karena sebetulnya Saul, saudara ya, pernah buat salah. Dia tahan itu Raja Agag. Sehingga apa saudara, ketika Samuel datang, Samuel bilang, mana itu Raja Agag? Mesti dicincang. Saul tidak taat kepada Allah. Saya katakan ada jeda waktu di mana Saul membiarkan raja ini, DP keturunan, raja itu mati tapi DP keturunan sempat lari. Itulah yang menyerang Esther. Ketidaktaatan atau penundaan apa yang Tuhan suruh ada konsekuensinya. Jadi ketika Tuhan suruh, cepat backing, cepat lakukan, jangan tunggu bilang sejo. Alkitab bilang pada hari ini, jika engkau dengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Karena hari ini adalah hari perkenanan, hari ini adalah hari penyelamatan. Ketika hari ini engkau bertindak, kalau engkau mau, makanya kan Abraham, ketika dia dengar firman Tuhan, keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham langsung mempersembahkan Ishak. Kenapa saudara? Karena hatinya bisa berubah. Jika dia lama-lama, nanti Jo, lama-lama enggak. Lama-lama tidak. Nanti Jo, awal Maret semua dekat Jumat Agung kematian Tuhan Yesus, baru kita berhenti rokok. Tuhan Yesus ketuk disalib, nanti pas-pas Jo, baru kita berhenti mabuk, baru kita berhenti hugel, kita delkon. Ini apa? Aisyah WA. Kalau sekarang belum toh kan, cuma aja baku panggil sayang. Disitulah kesempatan iblis berkembang. Jadi Alkitab minta, mari mata kita tertuju kepada Tuhan. Kemudian 1 Samuel pasalnya yang ke-17 bilang apa? Ayatnya yang ke-45, 44-45. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang di padang. Ayat 45. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, yang pertama fokus pada firman-Nya, yang kedua fokus pada namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Kesanalah engkau berlari dan mendapat selamat. Nama Yesus Yehova Nisi, Tuhan yang berperang. Tangan Tuhan ada di atas tangan kita. Saudara ya, apakah tanganmu lemah? Perkatakan, Tuhan, engkaulah yang memegang tanganku. Pada saat aku jatuh, engkau mengangkat aku. Seperti Petrus waktu dia mau tenggelam, tangan Tuhan ada di atas tangan Petrus. Tangan Tuhanlah yang membuat jari jemari untuk berperang. Dalam apa? Dalam doa. Dialah Yehova Jireh, dia yang menyediakan apa yang engkau perlukan. Dialah Yehova Rohi, Tuhan gembala yang baik. Itulah Yehova Rohi. Dia akan tuntun saudara, sekalipun berjalan dalam lembah kelam, sekalipun di kiri kanan, saudara ada apa? Tulah di sebelah, COVID di belakang, ya, kelaparan di muka, saudara. Tetapi Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelaman, kamu jangan takut. Karena aku yang menjaga engkau, gada dan tongkatku, itulah yang menghibur kamu. Dialah namanya Mas Breakthrough. Dia yang membuka setiap pintu-pintu yang tertutup. Perkatakan namanya dan berjalan di dalam namanya. Karena di dalam nama Yesus, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus Kristus berjalanlah. Daud bilang, anak datang bawa pedang, tombak, lembing, kasih keluar jus segala nganape. Ya, hal-hal so ketakutan, intimidasi, teror, ya, kasih keluar juga kemari. Tapi kita percaya, tapi Tuhan hebat, namanya Immanuel. Tuhan menyertai aku, Tuhan menyertai aku. Amin. Tuhan yang saya saudara sembah adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat. Sekali pukul tumbang ini siapa? Goliat. Kalah itu apa?
saudara, Moab, Amon, Laskar En-Gedi, tumpah semua. Kenapa? Hanya di dalam namanya, dan hanya di dalam kuasanya, hanya di dalam firman-Nya. Dalam firman ada kemenangan, dalam namanya ada sukacita. Saudara, berjalanlah dalam nama Tuhan. Oh, berperanglah dalam nama Tuhan. Jangan engkau pernah takut dengan apapun. Saudara, hari-hari ini ada kesesakan, ada ketakutan, ada pedang, ada penyakit sampar. Alkitab bilang dari 6 malapetaka 7 kesesakan engkau akan diluputkan. Bahkan Tuhan akan menjamin usiamu akan tinggi. Kenapa saudara? Karena tangan Tuhan yang menyertai engkau. Dari penyakit sampar engkau akan diluputkan. Dari segala cemeti engkau akan, saudara, dibawa Tuhan. Untuk apa? Naik. Engkau tidak akan terintimidasi. Teror tidak akan dapat menyentuhmu. Kenapa? Karena kuasa Roh Kuduslah yang menyertaimu. Apa yang kita lakukan? Percaya. Percaya. Berjuanglah di dalam doa. Berjuanglah. Kenapa saudara? Welcome to Getsemani. Taman pergumulan, taman peperangan. Oh, di dalam Yudas ada iblis. Engkau akan berhadapan dengan iblis seperti Yesus berhadapan dengan iblis, dan Tuhan Yesus menang. Demikianlah engkau menang. Kenapa saudara? Alkitab bilang dalam Ibrani pasal 2 ayat 18. Mundur dulu. Mundur ayat 14 atau ayat 13. Ibrani pasalnya yang ke, sebentar saya lihat. 2 ayatnya yang ke-14. 14, maju sedikit. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Kenapa Yesus Kristus menjadi manusia? Karena saya dan saudara adalah manusia dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Iblis yang mana? Masuklah iblis dalam Yudas, dan hari itu dia dikalahkan. Hari itu saudara baca di dalam Lukas pasalnya yang ke-22. Ayatnya yang ke-42. Ayat 42. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Getsemani saya katakan adalah taman peperangan. Ketika saya dan saudara berada di Getsemani, saya dan saudara yang pertama tadi kita akan berperang dengan kuasa kegelapan. Itulah sebabnya beberapa kali kita doa, kebanyakan doa, karena memang di Getsemani adalah pada malam hari sesudah perjamuan kudus. Saudara, setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, mereka menyanyikan puji-pujian, dan setelah itu mereka bertolak ke Getsemani. Saudara, di tengah malam itulah peperangan itu terjadi. Makanya saya katakan, saudara, attack midnight. Kenapa? Karena di malam hari itulah peperangan di mana Yesus berada di taman Getsemani. Hari itu dicatat bukan waktu siang, tapi waktu tengah malam. Pada waktu malam, saudara, dia berlutut dalam doa. Dia berlutut dalam doa dan dia mengalami kemenangan. Itulah sebabnya, saudara, yang pertama tadi dia berhadapan dengan kuasa kegelapan, yaitu iblis yang masuk dalam Yudas. Yudas ciong pada dia. Saudara, bayangkan itu iblis bisa sedekat itu dengan Tuhan Yesus. Saudara, sedekat itu kuasa kegelapan. Makanya Tuhan bilang inilah kuasa, iya kan, di ayat tadi Lukas 22 tadi, di ayatnya yang ke-53 dia bilang apa? Inilah dan inilah kuasa kegelapan itu. Nah, saudara lihat, inilah kuasa kegelapan itu. Dia bilang, Yudas, di dalam tangan ada iblis. Iblis itu mau bertarung dengan kita. Dia pikir dia bisa menang. Kegelapan, ya, selama terang ada, kegelapan akan menyingkir. Selama terang Tuhan ada, kegelapan akan pergi. Perkara-perkara gelap akan diruntuhkan, sudah diruntuhkan. Makanya ketika kita berdoa, banyak kali pendoa syafaat, berdoa malam serta pagi. Siang saya tanya ke tim menara doa, ya, karena kalau siang itu bangun benteng penjagaan, malam kita bagian penyerangan, saudara ya. Jadi ketika siang dong bilang, ibu tadi malam udah berdoa, apa kita udah dengar nenek ada tertawa, begitu saudara ya. Bukan sekali, bukan 2 kali. Iblis mau bermanifestasi. Pernah kita berdoa dalam keadaan yang seperti para murid.
Kenapa? Karena ketika saudara pergi di Taman Getsemani, ada godaan untuk tidur. Percayalah. Ya saudara, Yesus 3 kali balik, Petrus, Yakobus, Yohanes tidur. Yesus bilang, aduh kesian, bangun kuah. Bangun kuah. Yesus sedang memberitahu sebuah rahasia. Biar dorang tidur, tetap dicatat. Amin. Ada iko kasih yang biar tatsono. Haleluya. Haleluya. Ada yang 5 kali ganti gaya. Saya dari atas dapat lihat toh. Kaget 5 kali masuk kamar mandi, teman perasaan dia baru masuk, ulang masuk. Ya saudara. Ya kenapa saudara, ini godaan. Kenapa iblis tahu? Mau kalah kita kalau dong lama-lama di sini. Makanya dia buat segala macam cara supaya kesiang. Saudara ya, kita berjuang. Makanya 1 kali turun semua sono, termasuk kita. Saudara, tiba-tiba Ibu Betty bilang, bangkit berdiri. Penyerangan terjadi. Kalau mau lihat mana jadi orang meroh. Hura besikara orang ini. Kalau orang lihat, orang bilang orang bogo. Tapi kita lihat firman. Kita lihat suara Tuhan. Dan kita merasa bahwa ada sebuah tembok-tembok, gunung-gunung yang pindah. Tembok-tembok diruntuhkan. Inilah waktunya. Saya katakan, waktu itu mendekati kok dapat terobosan. Itu baru 1. Saya mendengar Ibu Linda, maafkan saya menyebut nama. Dia berkata waktu itu, Bu, DP hari Minggu. Waktu itu kita sesakit 3 bulan. Dia dengar ini. Kita tidak bisa lutut apa tangan. Tiba-tiba sementara gereja, sementara online, saya sembuh dengan tiba-tiba. Apa? Itu roh sakit penyakit, tak tahu ngana lari tota birit-birit. Ketika apa? Sudah dikalahkan, sudah dipatahkan. Kemarin saudara di rusun seorang yang dia bilang, ibu kita datang, kita pedada, kita sotako, kram kita dari begini. Sementara dia duduk menyanyi, kita sembuh, kita baik, kita sehat. Kita bilang, Bu, itu Tuhan Yesus sedang jamah ibu. Dia bilang, iyo kita percaya. Oh, kita punya Tuhan yang ajaib. Peperangan sudah dimenangkan di mana? Di ruang doa. Tinggal kita pergi. Kemarin ada yang dusu-dusu Pak Ibu Olce di mana? Di pabrik. Bukan orang Kristen. Duh, kenapa kita rasa sukacita? Ya benar toh? Kenapa kita rasa sukacita? Tak rasa sukacita. Sebelum pernah ada. Aduh, terima kasih banyak. Itu Tuhan Yesus sedang masuk di hatimu. Karena ketika tanya mau dimakan, mau. Oh, haleluya. Saudara, sebuah pekerjaan roh sedang terjadi. Ada bapak dusu-dusu Pak Ibu Olce, hari Minggu gereja tuh hari Minggu. Iya Pak, tenang, ini baru hari Selasa. Jangan sampai jemaat, ya semua hari Minggu leh. Baku sedu katu, cuma basein. Saudara, sementara yang lain, kalau boleh mau balompa ke Minggu. Ya, semua malam leh. Ya, sepadahnya pernah doa malam, semua doa malam leh. Haleluya. Amin, saudara. Nyandak katu. Dia kata semua pikir Rabu ini no. Iya toh? Jadi sekarang tadi malam saya tantang anak-anak muda. Ada KKR untuk anak-anak muda. Saya katakan doa malam cukup. Kami 1 minggu nyadar menyanda ibu. Sampai pagi gaspol. Begitu. Oh, tamu liang ini pemuka. Jadi mulai Sabtu anak-anak muda akan prakasai dengan Rabu. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Saudara, dorang tenaga masih banyak. Saudara, orang mesti support. Kenapa saudara? Kita berhadapan, tapi kan kita sudah lihat endingnya. Siapa yang menang? Amin. Siapa yang menang? Yesus Kristus. Itulah sebabnya saya dan saudara menang. Makanya ketika Yesus ditangkap, mana tuh ketakutan? Sudah ada. Tidak ada. Yesus bilang sarungkan pedangmu. Dia ditangkap. Kenapa saudara? Peperangan sudah dimenangkan. Di mana? Di Taman Getsemani. Hari itu saudara, Tuhan izinkan, Bapa di surga izinkan. Bayangkan Yesus melihat. Dia akan tahu segala sesuatu. Bagaimana dia akan dihina, dicemooh, diludahi. Bagaimana setiap kali helaan satu nafas. Kenapa? Karena orang yang saudara, kalau dia bernafas siksa. Yesus Kristus kan digantung di kayu salib. Setiap satu helaan nafas
adalah penderitaan yang sangat hebat. Dengan luka, karena setiap kali menarik nafas, semua diafragma dari sel-sel akan terbuka, luka akan semakin menganga. Tulang-tulang akan semakin ditarik, sementara so patah semua. Saudara ya, artinya so pica-pica, patah ndak? Karena Alkitab bilang tidak ada satu tulang pun yang patah. Artinya saudara penderitaan, saudara dicemooh, dihina. Apakah Yesus membalas? Tidak. Dia sudah menang. Saudara, ada sebuah gambaran, inilah yang akan engkau derita. Saudara, kenapa kita berdoa? Karena mungkin ke depan kita akan hadapi hal yang tidak mengenakan. Tapi kita menang karena dari hari ini kita sudah bersiap-siap dalam doa. Doa bukan hanya menyelesaikan, tapi doa adalah masa persiapan. Ketika ke depan ada medan peperangan, ketika ada di depan ada sebuah medan yang sukar, medan yang sulit, saudara bisa berdiri. Kenapa? Karena saudara dan saya berlutut di dalam doa. Ada peristiwa penting yang terjadi tahun lalu di akhir tahun. Tetapi puji Tuhan, saya dan saudara telah mempersiapkan diri dalam doa Daniel 21 hari. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk memiliki hati yang besar, hati yang tetap percaya. Karena ketika sebuah yang kita anggap musibah menimpa, ada rencana Tuhan yang besar. Oh, dan kita tidak mundur. Makanya Alkitab mengatakan, saudara, bergeraklah ke Getsemani. Karena di Getsemani, Alkitab bilang, saudara, ayat berikutnya, apa-apa saja yang terjadi di Getsemani. Ayat 46. Yang pertama, ketakutan. Yang kedua, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam. Yang kedua, pencobaan. Di tengah pencobaan, kita tidak jatuh. Di tengah pencobaan, Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12. Ya, mari kita baca. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, dalam pencobaan bertahanlah. Kemarin firman Tuhan luar biasa hari Jumat, pasti terus membagikan tentang unta. Kita tertawa, mari kita lagi rasa menangis. Karena unta, dia makan kaktus sama dia senyum-senyum kata. Duri-duri dia makan. Saudara, unta adalah orang yang bertahan, adalah binatang yang bertahan di padang belantara, padang gurun. Saudara, kadangkala Tuhan izinkan kita ada dalam pencobaan di padang gurun. Ulangan 8 ayat 3, untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak, dan untuk engkau mengetahui bahwa engkau tidak hidup dari roti saja, tapi hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, ada pencobaan. Saudara, Alkitab berkata semua pencobaan ada maksud Tuhan. Saudara, Alkitab bilang berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, karena ada yang nyatang dalam pencobaan. Aduh, pendeta semua komang tahan komang. Tak semua setinggal parita. Soalnya molek komang kita begini. Dia sonya tahang kasih yang sayang. Tetapi Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Karena apa? Ia disebut tahan uji. Ia akan menerima mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali. Saudara, sampai apa? Ku dapat mahkota kehidupan. Semua ingin dapat mahkota kehidupan, tapi harus yang lewat namanya bertahan, sayang. Amin. Ada maksud Tuhan. Apa saudara, untuk apa orang dapat mahkota? Tahan banting. Amin. Dibanting-banting tetap tahan. Haleluya. Ya saudara, digores-gores tetap tahan, anti gores. Saudara, ya hati. Saudara, kenapa lihat Tuhan Yesus datang kemari? Yudas, siapa Yudas? Kasihan. Atap 3 tahun berjalan bersama-sama. Tuhan kasih kepercayaan pegang doi lebih dari
12 murid. 3,5 tahun, saudara, tetapi dengan saudara sekilas pandang saja, sekejap mata saja, dia mengkhianati orang yang mengasihi dia, yang mencuci kakinya. Saudara, Yesus dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa, kata firman Allah. Saya dan saudara, ketika engkau berada di Taman Getsemani, ada pencobaan apa? Pencobaan, bisakah engkau mengampuni? Karena yang pertama muncul di Taman Getsemani, Yudas Pirwa. Siapa Yudas? Bukan orang kasihan. Orang yang selama ini saudara cintai, saudara kasihi. Baru beberapa jam lalu Tuhan Yesus ada DP kaki. Baru beberapa jam lalu Tuhan Yesus ada ambil roti, suap DP mulu. Dan hari itu dia datang lebat ciong. Makanya ada satu film DP judul Ciuman Yudas. Ya saudara. Dan hari itu Tuhannya tidak marah. Ada Tuhan marah-marah? Enggak. Tuhan cuma sayin alus. Inilah kuasa kegelapan itu. Songana no itu. Saudara Barata bilang, waktu saya masuk di cerita ini, Tuhan permisi tak jadi Tuhan. Berani Yudas tala pengana. Coba saudara bilang, minta maaf Tuhan, tak jadi Tuhannya sementara. Duh, kuda peringan, baru 3 menit lalu sudah sepinjam doi. Ya saudara, ngana so status pak kita di FB. Ay, haleluya. Cobalah saudara di Taman Getsemani. Saudara akan masuk dalam peperangan ini. Dan saudara harus kalahkan si iblis dengan kasih. Mau menjadi penjaga kota? Amin, ini DP bekal. Tanpa kasih. Kasih itu sabar. Tidak ada orang yang mati dengan sabar. Mati dengan darah tinggi ada. Amin. Makanya Alkitab bilang kasih itu sabar. Sabar nak ketika jawaban doa belum datang. Sabar nak ketika apa? Menanggung segala sesuatu. Pergi pulang berjalan kaki. Karena apa? Cuma apa? Berada di padang gurun. Saudara, just enough, cukup. Cukup apa? Cukup kekuatan di kaki. Doi tidak ada. Mar kaki masih bisa melangkah. Ada orang ada doi, mar kaki sudah kuat. Ada orang, ya saudara, kaki sudah kuat. Nah itulah pergumulan. Ada orang kaki kuat, mar tidak ada doi. Baku cesjo. Jadi setiap kita punya pencobaan yang Tuhan izinkan untuk ada apa anggota kehidupan. Ada orang suaminya baik, ada orang suaminya garang. Ada orang anak-anaknya dengar-dengaran, ada orang anak-anaknya masih dalam masalah. Dan semua itu kita gumuli di dalam doa. Saudara, tiap-tiap orang, Alkitab bilang apa? Saudara, kita mundur Yakobus 1 ayat 3K. Itu ayat 12. Coba ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, ayat 4. Dan ketekunan itu biarlah memperoleh buah yang matang. Buah yang matang. Karena ada buah yang tidak matang. Bahkan saudara, di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-8, ada buah yang tidak matang di sana. Tetapi Alkitab bilang apa? Lukas 8 ayat 13, coba. Ya. Tapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan murtateleh. Orang Minasa bilang murtateleh. Ya saudara. Dengar firman. Haleluya. Puji Tuhan, datang masa pencobaan murtateleh. Haleluya. Kenapa tidak berakar? Ini tuh kau bawaku dalam kedalaman iman. Wah saudara, kedalaman iman seperti Abraham. Iya sah. Supaya apa? Orang nak mau murtad. Tuhan bawa, aduh sakit sekali saudara bawa di kedalaman iman.
saudara akan mengerti. Makanya Paulus bilang, aku tahu apa itu kelimpahan, tapi aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu mendapat, dan aku tahu satu saat Tuhan akan izinkan itu kehilangan. Nasib bujur, nasib malang, dua-duanya dibuat oleh Tuhan. Tuhan izinkan nasib bujur dan kita berkata thank you Lord. Dan Tuhan izinkan nasib malang untuk mengetahui apakah kita masih tetap percaya kepada Dia. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. 22, kalau tidak salah ayat 1, coba lihat. Saudara, Kejadian 22 ayat 1. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Bayangkan, untuk mengetahui apa yang ada di hatinya. Dan Tuhan berkata, Abraham, aku tahu kamu takut akan aku. Bahkan setelah engkau harus mempersembahkan anak satu-satunya. Memang dia mau tikam, saudara. Dia akan kehilangan anaknya. Sampai Tuhan bilang cukup. Ayub hilang. Hilang itu orang yang dia kasih. Tapi bilang sudah jatuh domba, sudah jatuh lembu, sudah cuma 10 anaknya. Hari itu Tuhan bawa Ayub dalam kedalaman ini. Masihkah percaya kepada Tuhan? Ayub sujud menyembah, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saya rasa dia mengatakan kata-kata itu tidak secepat yang saya katakan. Mungkin dia berkata pelan, terpujilah. Dia perlu tarik nafas. Nama Tuhan. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Oh saudara, tidak segampang orang baca Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kus yang kata Ayub, belum menghadapi bini lain yang tahu diri Ayub. Wah, saudara, coba sekali-sekali jadi Ayub dan rasakan, wah saudara, nikmatnya. Oh saudara, itu masuk dalam namanya kedalaman iman. Makanya itu lagu itu, ketika anugerah dan hinen. Apa tuh hineni? Hati hamba. Kan ini, hineni ini. Dalam bahasa, kalau saudara cek bahasa Ibraninya, ya Tuhan. Dari kata hineni, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Korbankan anakmu. Ya Tuhan. Orang yang hineni akan dapat anugerah. Ketika Esther merendahkan diri, dia dapat tongkat perkenanan. Secara manusia, Esther bisa berpikir, Wasti gagah sekali. Sampai Baginda terkenang akan kecantikan Ratu Wasti. Tapi toh dengan kecantikan yang Wasti punya, tidak bisa membuat raja mengulurkan tongkat emas. Sampai Wasti dia seusir, dia masih terkenanglah Baginda akan Wasti, istrinya yang cantik itu. Tapi saudara, dia saudara tidak bisa mengulurkan tongkat itu. Karena tongkat itu digerakkan ketika apa? Ada anugerah Bapa terhadap Esther yang menggerakkan hati sang raja. Bukan karena dia cantik, oh dia cantik, raja kasih tongkat emas. Enggak. Buktinya Wasti cantik juga. Kenapa saudara? Karena apa? Ketika dia merendah, perkenanan Tuhan turun. Ketika Haman merendah dengan mandi di sungai Yordan 7 kali. Pertama kan Haman bilang, tak kira apa? Kita datang sakit kusta. Empas kayak dia bilang, ya ambil minyak urapan. Siapa? Ini dia bilang pi mandi. Di sungai Yordan ada lumpur di sana, menurun di sana. Saudara saat itu ada sebuah peperangan. Pencobaan di Taman Getsemani, saudara akan berperang dengan diri kita. Makanya Yesus berkata dalam kitab Yohanes, biarlah Tuhan makin bertambah-tambah, kita makin kecil, dia makin besar. Ya saudara, kita makin berkurang-kurang, dia makin bertambah-tambah. Kenapa? Karena di Getsemani, saudara, bukan hanya pertarungan di dalam doa, tapi pertarungan mengalahkan diri kita sendiri. Mengalahkan manusia lama dengan segala kesombongannya, keangkuhannya. Kenakanlah manusia baru. Itulah peperangan di Getsemani. Di tengah pencobaan ada pertolongan. Yuk kita lihat Lukas 22. Kenapa saudara? Alkitab bilang 1 Korintus 3. Kita lihat dulu 1 Korintus 3. Ayatnya yang ke, sebentar saya ingat ayat ini. Kita dapat mahkota kehidupan. Kemudian apa yang kita dapat lagi? 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-13.
Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan, kapan? Hari-hari ini akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan dapat upah. Yang pertama, apa maksud pencobaan? Supaya engkau mendapat mahkota kehidupan. Yang kedua, engkau dan saya dapat upah. Yang ketiga, Roma 16 ayat 10. Ini sudah pernah, tapi kita lihat. Saya masih punya 5 menit. Roma 16 ayat 10. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Tolong cari King James-nya. King James. Salute Apeles, approved in Christ. Orang yang tahan uji adalah orang yang mendapat approve, persetujuan ilahi, tanda tangan Tuhan. Siapa yang bawa proposal di sini? Ada permintaan, permohonan bantuan, adalah pengajuan dana, doi. Saudara butuh approve. Saudara dan saya butuh approve dari Sang Raja. Saudara yang bawa permohonan-permohonan, dan apa saudara ada yang DP proposal so tabal begini. Saudara ya, karena permohonan kesehatan baik. Ya, istri dijamah Tuhan supaya tidak cerewet. Karena Alkitab berkata lebih baik tinggal di soto rumah daripada tinggal dengan istri yang suka bertengkar. Seperti Ujang katanya, berhenti-berhenti DP bocor. Saudara ya, iya kan? Ya, saudara, Alkitab bilang, tidak ada di sini. Istri-istri sekarang sudah bertobat. Tangannya kuat, jari jemari berperang dengan kuasa kegelapan, bukan dengan suami. Haleluya. Makanya saya lihat suami-suami sekarang di tempat ini fresh. Yang kurus semakin gemuk. Haleluya. Karena memiliki istri yang takut Tuhan. Salut, kata firman Allah. Kenapa? Karena istri sudah melewati ujian. Makanya jangan larang istri ke ibadah. Support pak dia. Saya bilang, Mak, belum mau masak? Oh sudah Pak, ada nasi, ubi dan tuh dang. Ada cakalang itu, ada tuna enggak? Kita mau makan DP sayap. Ini lama kasih yang baru sampai. Kenapa? Karena harus yang bilang itu. Haleluya. Kalau Pak Gembala lain, saya di tempat doa, Pi belum makan Kang, biar Jo. Taso mau masak sendiri, taso makan sendiri. Mau masak apa? Bubur tele. Ya cuci piring sendiri, taruh apa sendiri. Berdoa mak, berdoa mak, berdoa. Saudara ya, atur diri sendiri, tidak pernah susah. Waktu buka makan begini, Esra bilang, kurang kepala semua. Pak Gembala bilang, boleh yang penting kok. Lihat-lihat tuh tulang. Haleluya, Pak Gembala yang penting ada dia makan. Saudara ya, nah ini contoh. Jadi approve in Christ. Yang ketiga, istri-istri, dia sedang menyein yang di muka atau di samping. Puji Tuhan, bersyukurlah. Jangan bandingkan suami dan istrimu dengan orang lain. Tuh istri sana, nya rupa ngana. Dia bagus-bagus, ngananya ndak bagus. Istri bilang, no ngana pi kaweng jodeng dia. Baru DP lipstick juta, baru DP hak, biar jo kita pakai daster murah. Haleluya. Tiap-tiap orang sudah ada porsi masing-masing. Amin. Bersyukur dengan suamimu, istrimu. Haleluya. Saudara, di sini ada istri-istri yang luar biasa terhadap suaminya. Dengan apa yang ada, ini rupa di panggung. Makanya doakan anak-anak muda kita dapat pasangan hidup yang profetik. Amin. Pasangan yang profetik, takut Tuhan, cinta Tuhan, yang tidak malas. Kalau yang masih malas, tolong jangan menikah. Amin. Mesti rajin dulu baru mau kaweng. Sekarang sudah ada peraturan baru. Anak-anak muda, rajin berdoa, rajin puasa, rajin kerja, baru apa? Masuk minta. Betul toh? Amin.
Doa, orang-orang tua berdoa, oh tapi anak dapat pasangan hidup yang takut Tuhan, dapat pasangan hidup yang cinta Tuhan. Tapi anak dapat orang yang rajin, setia. Kenapa? Karena memang dalam rumah tangga ada pergumulan. Tapi kan tidak ada orang mau, kenapa mau kawin? Supaya mau menderita, tidak ada. Saudara, karena apa? Di tengah pergumulan kalau istri suami takut akan Tuhan, masalah pasti selesai. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sertai. Itu janji Tuhan. Oke, 5 menit. Lukas 22. Di Taman Getsemani ada apa? Tadi saudara berhadapan dengan kuasa kegelapan. Yang kedua berhadapan dengan pencobaan. Yang ketiga Lukas 22 ayat 42. Ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Di Taman Getsemani ada open heaven. Di Taman Getsemani ada tangan Tuhan. Di Taman Getsemani ada kekuatan. Saudara, dari Sang Bapa yang melimpahkan. Makanya ini siapa? Ini salah tangkap dia, iblis. Ya saudara, dia salah tangkap. Kenapa? Karena justru dia tangkap di mana Yesus sementara berdoa, di mana Yesus sementara bersyafaat, di mana Yesus sementara menyerahkan kehendak kepada Bapa. Makanya dia keok. Dan di sana Alkitab berkata, oh tetes-tetes darah, tetes-tetes keringat dari Sang Raja berubah menjadi darah. Alkitab berkata yang ketiga, saudara, di Taman Getsemani memang ada pergumulan. Memang saudara ada tantangan, tapi di Taman Getsemani ada kekuatan, ada open heaven, langit terbuka, malaikat Tuhan turun. Alkitab berkata ketika Hizkia berdoa, Tuhan mengirimkan malaikat yang mengalahkan Asyur 185.000. Ketika Elia dalam kesesakan, datanglah malaikat yang memberikan dia makan. Oh saudara, oh malaikat juga yang menuntun orang Israel. Saudara, kenapa? Karena malaikat, saudara, Tuhan hadirkan dalam hidup saya dan saudara untuk mengatakan, nah ada open heaven di masa susah, di masa engkau dicobai. Ketika engkau berdoa, Alkitab bilang, dari pasal 43 malaikat sudah dikirim. Betul? Ayat 44, maju. Dia sangat ketakutan, sungguh-sungguh berdoa. Malaikat sudah ada, betul? Ayat 45, akibat dari doamu tentara malaikat dikirim. Ayat 45, ia bangkit dari doanya kembali kepada murid-muridnya. Saudara tahu, ketika engkau berdoa, malaikat sedang berjaga-jaga. Malaikat sedang menjaga. Engkau doa di tempat ini, malaikat sedang jaga rumahmu, jaga suamimu, jaga anak-anakmu. Sekalipun dia pulang ke siang, dia belum bertobat. Ya saudara, semua tak isi di got. Kenapa mama sana so berdoa, kita jaga pengana. Karena Alkitab menulis, orang percaya itu ada malaikatnya yang menjaga. Amin. Tolong lihat saya dengan penuh keyakinan dan katakan amin. Malaikat Tuhan berkemah di segala orang yang takut akan Tuhan, menjaga, meluputkan mereka. Apa saudara? Menyertai ketika saudara mulai berdoa dari tempat ini. Itu saudara, ketika engkau mulai berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apalagi kalau saudara mulai perkatakan, malaikat Tuhan berkemah di segala orang yang takut akan Tuhan. Ya, seperti kemarin siang orang berdoa. Dan satu pendoa, ya Tuhan, seluruh malaikat aku panggil menjaga Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Saya katakan amin. Bayangkan dia ada panggil satu peleton. Saudara ya, seluruh malaikat, bayangkan itu saudara. Satu malaikat saya sudah bikin keok iblis. Jadi saudara, yang ketiga, di Taman Getsemani ada kemenangan, ada open heaven, ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Saudara, kenapa saudara? Di Taman Getsemani ingat, kita akan berhadapan dengan iblis, iblis dikalahkan. Yang kedua, bagaimana mengalahkan ketakutan hanya dengan doa dan puasa. Yang kedua ada pencobaan, tapi Tuhan akan menguatkan kita. Oh supaya kita tidak murtad, Tuhan bawa kita dalam kedalaman iman. Saudara, yang ketiga, justru di Taman Getsemani adalah taman sukacita. Kenapa? Karena Getsemani dari buah zaitun yang diperas. Dan buah zaitun ini Alkitab mengatakan dalam Keluaran pasalnya 27, saudara, di sana adalah minyak untuk lampu di rumah Tuhan. Tumbuklah buah zaitun
menjadi apa? Bahan bakar untuk lampu. Itu bicara tentang apa? Hadirat Tuhan. Oh, minyak zaitun dipakai sebagai minyak urapan untuk mentabiskan raja-raja, mentabiskan Saul, mentabiskan Daud. Kalau saya dan saudara banyak merendah, Tuhan yang akan mengurapi kita. Tuhan yang akan mengurapi kita dengan rohnya. Saudara, 3 hari lagi kita akan berwisata di Taman dalam doa puasa Ester. Saudara, kencangkan sabuk pengamanmu. Masih 3 hari lagi saudara akan memasuki gerbang welcome to Getsemani. Saudara maju sedikit, saudara akan singgah di Kana, di mana di dalam keluarga air berubah menjadi anggur. Miring sedikit, ada sungai Tigris, di mana Daniel disentuh oleh malaikat. Maju ya 1 kilo, saudara akan bertemu dengan sungai Kebar, di mana open heaven terjadi. Tapi ujungnya ada Taman Getsemani. Oh, taman pertempuran, taman kemenangan, di mana saudara berlutut dan berdoa. Di sana memang ada sang iblis, tapi dia lari, diganti dengan malaikat. Kenapa? Karena Yesus Kristus bertahta di Taman Getsemani. Mari berwisata, jangan lupa tiketmu. Apa tiketmu? Iman. 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 Naiklah kapal, kencangkan sabuk pengaman. 3 hari lagi, bilang kiri kanan, pastikan engkau hadir. Welcome to Getsemani, taman kemenangan, taman doa, taman pujian penyembahan, dan taman pemulihan. Tuhan memberkati. Shalom.